Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang cerah ini, Oi, masih gelap, Cek. oh, masih gelap, Cek ya. Sudah, kita terang dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang cerah ini, izinkan saya menyampaikan pantun terlebih dahulu. Buah mangga, buah markisa dimakan oleh Ibu Astia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Nopriansyah, pria yang tampan dan setia. Oi, serius dikit ngomong tuh. Lagi, Cek. Serius. Iyo. Ay. Ulang. Maaf teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Nopriansyah, finalis Indonesia Youth Icon angkatan kelima, delegasi daerah yang terkenal dengan makanan khasnya, yaitu empek-empek dan jembatan amperanya. Daerah mana lagi kalau bukan Provinsi Sumatera Selatan. Baiklah, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mendengarkan opini tentang Indonesia versi saya. Tapi sebelum itu, saya sudah melakukan sedikit wawancara dengan masyarakat sekitar terkait pendapat mereka tentang Indonesia. Oke, langsung saja kita saksikan. Check it out. Indonesia itu merupakan surganya dunia. Indonesia itu lagi ambiar. Indonesia makin lama makin banyak korupsinya. Indonesia miniatur dunia. Dari hasil wawancara tadi ada yang mengatakan bahwa Indonesia itu kaya, Indonesia itu surganya dunia, Indonesia itu masih banyak koruptor, bahkan ada yang mengatakan Indonesia itu lagi ambiar. Bagaimana pendapat teman-teman? Menurut saya, Indonesia merupakan negara yang kaya. Kaya akan sumber daya manusia, kaya akan sumber daya alam, kaya akan budaya, bahkan kaya akan keanekaragaman hayatinya. Indonesia kaya akan sumber daya manusia. Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat dengan jumlah penduduk lebih kurang 270 juta jiwa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, Indonesia kaya akan sumber daya alamnya. Indonesia dijuluki sebagai negara agraris, di mana mayoritas penduduknya bekerja di bidang pertanian. Dan bisa dilihat di belakang saya ini terhampar sawah yang sangat luas. Selain itu, Indonesia juga kaya akan hasil hutan, hasil tambang, dan hasil perkebunannya. Bahkan kalau kita ingat kembali, bangsa barat terdahulu tertarik menjajah Indonesia karena kekayaan alamnya, terutama rempah-rempah. Yang ketiga, Indonesia kaya akan budaya. Indonesia pula kaya akan budaya. Budaya bangsa Indonesia yang sangat khas dan terkenal yaitu keramah tamahannya, saling tegur sapa saat bertemu dan berpapasan. Juga satu lagi budaya asli bangsa Indonesia yaitu hidup gotong royong dan saling membantu antar sesama. Dan yang keempat, Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati. Beberapa flora dan fauna endemik asli Indonesia, diantaranya yaitu harimau Sumatera, orang utan Kalimantan, komodo, bunga rafflesia, dan lain sebagainya. Mengutip dari National Geographic, Indonesia menempati urutan kedua dengan biodiversitas tertinggi di dunia setelah negara Brazil. Selanjutnya, Indonesia adalah negara yang beragam. Yang pertama, Indonesia ragam akan suku bangsa. Dari data Badan Pusat Statistik, sebanyak 1.128 suku bangsa tersebar di Indonesia. Ada suku bangsa Batak, suku Minangkabau, suku Nias, suku Dayak, suku Baduy, suku Dani, suku Asmat, dan masih banyak suku lainnya. Yang kedua, Indonesia ragam akan umat beragama. Di belakang saya ini merupakan salah satu masjid yang ada di Kabupaten Ogan Ilir, tempat saya tinggal. Ini merupakan sebuah wujud nyata kayanya agama yang ada di Indonesia. Selain agama Islam, terdapat juga 5 agama lain yang diakui secara resmi oleh pemerintah Indonesia, yaitu Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Dan yang ketiga, Indonesia ragam akan bahasa. Aku bangga jadi wong Indonesia. Awak bangga jadi Indonesia? Hati bunga jantan Indonesia?
Aku bangga jadi wong Indonesia. Beta bangga jadi Indonesia. Tapi pertanyaannya, apakah semua kekayaan dan keberagaman Indonesia ini selalu membawa dampak positif? 6 orang tewas dalam perang tanding antar dua suku di desa Sandusik. Angka pengangguran di Indonesia Seorang pria di Deli Serdang, Sumatera Utara tewas saat dua kelompok warga di kota Yogyakarta. Perang suku antara kelompok bawah dan kelompok tengah kembali terjadi. Di satu sisi, kekayaan dan keberagaman bangsa Indonesia ini memang benar-benar menjadi sumber kekayaan. Namun di sisi lain, kekayaan dan keberagaman bangsa Indonesia ini terkadang menjadi sumber perpecahan dan konflik. Oleh karena itu, ini menjadi tugas kita semua untuk terus saling menghargai, saling menghormati, dan tentunya menjaga toleransi. Terakhir, saya mengajak teman-teman untuk selalu bersyukur karena keberagaman Indonesia. Kalau saya umpamakan keberagaman Indonesia itu seperti lukisan. Lukisan akan semakin indah jikalau dilukis dengan berbagai warna. Begitupun Indonesia akan lebih indah karena diisi oleh keberagaman, baik itu budaya, adat istiadat, agama, serta suku bangsa. Kemudian kita juga patut bersyukur karena kekayaan bangsa Indonesia. Bahkan karena kekayaannya, orang asing pernah berkata, Indonesia doesn't need the world, but the world need Indonesia. Indonesia tidak butuh dengan dunia, tapi dunialah yang butuh dengan Indonesia. Salam bangga jadi Indonesia, Indonesia mercusuar dunia. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.